Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innasyamsa wal-qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih fa idza ra'aitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tankasif. Al hadis rawahul Bukhari. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang kebetulan pada subuh kali ini adalah puasa kita yang keberapa, Pak? 27? Kok cepet? 24 nggih? 24. Yang 24 jangan cepat-cepat, Pak. Jadi puasa kita baru dapat 24. Nanti malam tarawih ke 25, malam 25. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sekali, beruntung sekali dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah. Hari ini tanggal 15 April atau bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa nanti pada tanggal 20 April atau sekitar 5 hari lagi akan terjadi fenomena alam, Pak. Bu, akan terjadi fenomena alam. Apa itu? Kenapa, Pak? Gerhana bukan jelas. Gerhana matahari. Saya sambil selingi jok, Pak, biar tidak ngantuk. Mboten napa-napa nggih. Nanti ini tanggal 20 April hari Kamis, insyaallah akan terjadi fenomena alam, yaitu terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari. Sengaja saya di sini tidak menyampaikan tentang zakat, tentang nuzulul Quran dan seterusnya. Saya pikir sudah ada materi yang lain, sudah diisi oleh pemateri yang lain. Maka di sini saya yakin kalau perihal tentang gerhana ini baru pertama. Nggih napa mboten? Dilanjut nggih. Oke. Baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini begini. Jadi pada dasarnya bahwa gerhana matahari itu sudah ada sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan saya sampaikan di sini adalah tarikh dulu, sejarah dulu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu suatu ketika beliau menikah dengan seorang wanita mulia yang bernama Ibu Mariyatul Qibtiyah.
Mariyatul Qibtiyah. Perlu dicatat bahwa pernikahan Rasulullah ini bukan sekedar hanya menuruti keinginan nafsu saja, tidak. Pernikahan Rasulullah semuanya itu atas dasar syariat perintah Allah. Termasuk menikahi dengan wanita mulia yang bernama Ibu Mariyatul Qibtiyah. Ibu Mariyatul Qibtiyah ini istri Rasulullah yang mampu melahirkan anak dari Nabi setelah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah itu mempunyai anak namanya Fatimah. Ibu Mariyatul Qibtiyah ini juga menikah dengan Rasulullah dan mempunyai anak laki-laki, Pak. Siapa namanya, Pak? Halo. Hasan Husain itu cucunya. Jadi Rasulullah menikah dengan Ibunda Mariyatul Qibtiyah itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Dinamakan Ibrahim oleh baginda Nabi. Ternyata apa? Belum beranjak dewasa, Ibrahim putra Nabi Muhammad ini keburu wafat. Jadi satu-satunya anak Rasulullah yang hidup sampai dewasa dan kemudian menurunkan keturunan itu adalah Fatimah Az-Zahra. Ibrahim ini wafat ketika usianya masih kanak-kanak, belum balik. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Ada yang mengatakan demikian, belum balik. Nah, kebetulan pada saat wafatnya Ibrahim putra Nabi ini terjadi peristiwa yang sama persis nanti tanggal 20 April, yaitu peristiwa gerhana matahari. Ada gerhana matahari, Pak. Loh, itu orang-orang Quraisy sudah bingung semua. Orang-orang Mekah itu sudah bingung semua. Dan kalau sekarang itu dalam netizen itu cocokologi, Pak. Cocokologi, digaduk-gadukno, otak-atik matuk. Jadi peristiwa wafatnya Ibrahim dengan peristiwa gerhana itu digaduk-gadukno. Apa digaduk-gadukno niku? Dikaitkan. Orang desa nggih ngeten iki, Pak. Jadi dikaitkan. Wah, ini terjadi gerhana karena memang yang wafat ini adalah putranya Muhammad ini. Oh, gerhana ini karena wafatnya anaknya Nabi Muhammad ini, Ibrahim. Digadukkan begitu. Nah, di tengah situasi kesedihan, akhirnya Nabi pun memberikan tabayyun, klarifikasi bahwa oh tidak, bukan. Peristiwa gerhana matahari ini bukan karena kelahiran seseorang ataupun karena kematian seseorang. Itu yang kemudian meredakan situasi pada masa itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, gerhana matahari itu gimana sih, Pak? Posisi gerhana matahari itu bagaimana? Matahari, bumi, bulan, atau matahari, bulan, bumi? Angkat tangan. Matahari, bulan, bumi. Ada yang lain? Halo? Ada yang lain? Jadi nanti ini akan terjadi gerhana matahari hybrid pada tanggal 20 niki. Jadi gerhana matahari parsial, ada gerhana matahari cincin, ada yang gerhana matahari full, total. Dan ini nanti gerhana matahari itu hampir bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Gerhana matahari di Jawa Timur itu sekitar antara jam 9.30 atau jam 9.40-an sampai dengan zuhur. Sampai dengan zuhur, Pak. Cukup lama. Sekitar 2 jaman, lebih bahkan. 2 jaman. Itu nanti akan terjadi gerhana matahari pada tanggal 20 April. Nah, Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi sampai seingat saya sampai dengan 12.20 atau 12.30-an.
Itu seperti itu. Nah, itu terjadi gerhana matahari di wilayah kita pada saat puasa, pada saat Ramadan ini. Ada fenomena alam yang sangat luar biasa. Kemudian, ini yang perlu kita garis bawahi. Oh iya, tadi gerhana matahari itu begini posisinya. Matahari, bulan, terus bumi. Jadi, bulan posisinya ada di tengah-tengah, menutupi matahari. Itu begitu. Itu namanya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan sebaliknya. You understand? You understand? Jamaah Raudatul Falah niku bahasa Arab oke, Inggris juga. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 7. Nah, kalau jam 7 saya tak pulang saja, Pak. Panjenengan di sini. Sampai jam 5 nggih. Oke, baik, karena ini sudah tinggal 5 menit. Apa kemudian yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan gerhana matahari? Yang pertama, sholat sunnah kusuf. Jadi sholat sunnah ada 2. Kalau gerhana itu ada kusuf pakai kaf, ada khusuf kha. Kalau sholat gerhana matahari itu kusuf, sholat sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari, kusufis syams. Sholat sunnah gerhana matahari ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan besok pada tanggal 20 April dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari. Kapan waktunya? Mulai dari awal gerhana matahari sampai dengan akhir. Jadi nanti misalkan gerhana matahari itu mulainya 9.30 dan berakhir 12.21 atau 12.20, kita bisa mulai jam 10, jam 11 ataupun seterusnya. Yang penting masih peristiwa gerhana matahari. Itu yang perlu ditekankan. Satu, yaitu melaksanakan sholat sunnah kusuf, sholat sunnah gerhana matahari. Yang kedua adalah memperbanyak zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sebab apa? Dulu kita tahu bahwa pada zaman Nabi orang-orang itu tidak menyembah kepada Allah tetapi menyembah kepada matahari. Makanya ada agama Majusi dan seterusnya. Allah menciptakan peristiwa seperti ini agar seluruh hambanya itu ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh tidak hanya manusia, bahkan jin pun diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah sujud kepada Allah. Hatta, mohon maaf, seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi maupun di langit itu pada hakikatnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, karena sudah jam 5 kurang 2 menit ini, kita harus konsisten. Malam Ramadan ini belum berakhir para bapak sekalian. Kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika saya kemudian iktikaf di 10 hari terakhir untuk mendambakan Lailatul Qadar, andai saja saya berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus saya baca wahai kekasih Allah?" Dengan lembut, dengan sayang, dengan santunnya Nabi kita yang mulia menjawab, "Katakan wahai istriku, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Karena yang tanya adalah Aisyah, maka fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Kalau kita berjamaah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ampuni kami ya Allah. Doa itu ditanyakan oleh istri tercinta Nabi, Sayyidah Aisyah,
dan oleh Nabi diberikan ijazah, diberikan doa, diberikan wirid, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya yakin Allah pasti menerima ibadah kita, Allah pasti menerima doa-doa kita. Yang paling penting kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang paling akhir, sedikit jokes. Bapak Ibu sudah menerima THR napa dereng? Ya napa? Dereng nggih. Kepengin semerap THR? Jenengan semerap stasiun Gubeng. Jenengan sedang di stasiun Gubeng terus ke utara. Oh, sampun tutup nggih. Di sana THR. Ala kulli hal, bukan THR yang kita harapkan, bukan baju lebaran yang kita inginkan, bukan uang baru yang kita impikan, tetapi sesungguhnya tiada lain dan tidak bukan yang kita harapkan dan yang kita impikan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan khilaf. Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanyalah milik kami pribadi. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.